Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya, Indah Mutiara Rohmi, NIM 1902103011120 dan teman saya Septian Dwi Cahyo dengan NIM 1902103011089. Di sini kami ingin mendapatkan materi mengenai equilibrium two markets atau keseimbangan antara dua pasar. Keseimbangan umum merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual, seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan, dan juga keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum bisa dikatakan sebagai kondisi di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan itu disebut dengan kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan juga disebut sebagai harga keseimbangan. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Keseimbangan pasar. Interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar akan melahirkan keseimbangan harga dan kuantitas yang disebut dengan keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Pada kondisi ini akan tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Pada kondisi keseimbangan, harga dan kuantitas cenderung tetap tidak berubah, selama faktor lain tetap atau tidak berubah. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan dengan kesamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini, tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Keseimbangan ekonomi adalah keadaan di mana kekuatan ekonomi yang seimbang dan tidak adanya pengaruh eksternal. Nilai dari variabel ekonomi tidak akan berubah. Ini adalah titik di mana kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan sama. Keseimbangan pasar misalnya mengacu pada kondisi di mana harga pasar yang dibentuk melalui kompetisi di mana jumlah barang atau jasa yang dicari oleh pembeli adalah sama dengan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh penjual. Akibatnya, terjadi kelebihan atau surplus yang akan menekan harga ke arah tingkat keseimbangan. Di tingkat harga yang berada di bawah tingkat keseimbangan, jumlah barang yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Maka, akibat yang ditimbulkan yakni kekurangan akan mendorong harga naik menuju tingkat keseimbangan. Jadi, harga keseimbangan sekali dicapai akan cenderung bertahan. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan suatu komoditi ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar dari komoditi yang bersangkutan dalam suatu sistem bebas usaha. Harga keseimbangan adalah tingkat harga di mana jumlah suatu komoditi yang ingin dibeli oleh konsumen dalam suatu saat tertentu tepat sebanding atau sama dengan jumlah penawaran yang ingin ditawarkan oleh para produsen. Pada tingkat harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang diminta akan lebih sedikit daripada jumlah yang ditawarkan.
Berikutnya adalah harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar atau biasa juga disebut equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Pada harga keseimbangan, produsen atau penawaran bersedia melepas barang atau jasa, sedangkan permintaan atau si konsumen bersedia membayar harganya. Dalam kurva harga titik keseimbangan terjadi titik temu antara penawaran dan permintaan yang disebut equilibrium price. Selanjutnya adalah proses terbentuknya harga pasar. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan bergesernya permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis keseimbangan pasar. Di sini jenis keseimbangan pasar ada dua, yakni keseimbangan pasar jangka pendek dan keseimbangan pasar jangka panjang. Untuk keseimbangan pasar jangka pendek, permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan bisa dicontohkan pasar persaingan monopolistik tidaklah elastis sempurna walaupun sangat elastis, sehingga kurva permintaan yang dihadapi perusahaan mempunyai slope negatif namun tidak begitu curam. Yang selanjutnya adalah keseimbangan pasar jangka panjang. Dalam keseimbangan pasar jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan, dalam hal ini pasar persaingan monopolistik, hanya memperoleh laba normal, sebab pada pasar persaingan monopolistik tersebut tidak ada hambatan yang berarti bagi masuknya perusahaan. Berikutnya adalah keseimbangan dua pasar. Untuk pembahasan kali ini ada pasar barang dan pasar faktor. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran dari barang atau jasa. Pasar ini sering disebut dengan sektor real. Yang selanjutnya adalah pasar faktor. Pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha atau pembeli faktor produksi mengadakan interaksi dengan para pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah berbagai faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa yang diminta masyarakat. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa keseimbangan pasar barang dan pasar faktor terjadi karena perilaku penjual dan pembeli secara alami menggerakkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran kepada titik keseimbangan. Titik keseimbangan ini adalah di mana permintaan dan penawaran yang terjadi antara dua pasar tersebut mengalami perpotongan. Keseimbangan yang dicapai dalam pasar barang akan menentukan corak permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Misalnya, satu faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja dengan kurva penawaran barang S sama dengan sigma MC yang menggambarkan keinginan pasar untuk menawarkan barangnya. Sedangkan keseimbangan yang dicapai pada faktor apabila upah tenaga kerja atau pasar faktor akan meningkat disertai jumlah tenaga kerja yang digunakan semakin banyak atau bertambah. Mungkin cukup itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.